Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Binurun Hussein. Saya akan menjelaskan teori Albert Bandura tentang teori pembelajaran sosial yang menekankan peran observasi dan imitasi. Biodata singkat Albert Bandura yaitu nama lengkap Albert Bandura, tempat dan tanggal lahir di Mundare, Alberta, Kanada 4 Desember 1925, tempat dan tanggal wafat yaitu di Stanford, California, Amerika Serikat 26 Juli 2021. Berkewarganegaraan Kanada Amerika. Beliau pendidikan di S1 Psikologi University of British Columbia pada 1949 dan PhD Psikologi Klinis di University of Iowa 1952. Pekerjaan yaitu psikolog, profesor di Stanford University, bidang keahlian psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi kognitif. Teori terkenalnya yaitu teori belajar sosial, social learning theory, teori kognitif sosial, social cognitive theory, dan konsep efikasi diri, self-efficacy. Penghargaan yaitu National Medal of Science, Distinguished Scientific Contribution Award, dan banyak penghargaan dari lembaga psikologi internasional. Penelitian terkenal eksperimen Bobotol tahun 1961. Perjalanan singkat hidup Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, sebuah kota kecil di Alberta, Kanada. Ia berasal dari keluarga imigran Eropa Timur dan merupakan anak bungsu dari 6 saudara. Meskipun tumbuh di lingkungan pedesaan dengan akses pendidikan terbatas, tapi Bandura menunjukkan semangat belajar yang tinggi sejak usia muda. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di University of British Columbia dan berhasil lulus pada tahun 1949 dengan gelar sarjana dalam bidang psikologi. Selain itu, Bandura melanjutkan studi pasca sarjana di University of Iowa, tempat di mana teori behaviorisme sedang berkembang pesat. Di sana ia menyelesaikan gelar doktoral PhD dalam psikologi klinis pada tahun 1952. Selain gelar doktor, Bandura juga mulai ngajar di Stanford University yang kemudian menjadi tempat ia mengembangkan sebagian besar karya dan teorinya. Salah satu penelitiannya yang paling terkenal adalah eksperimen Bobotol pada tahun 1961. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat meniru perilaku kekerasan yang mereka amati dari orang dewasa. Sebuah temuan penting yang memperkuat teori belajar sosial yaitu bahwa manusia belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tapi juga pengamatan terhadap orang tua. Kontribusi Albert Bandura dalam dunia psikologi pendidikan yaitu 1. Teori belajar sosial atau social learning theory. Kontribusinya yaitu menjadi dasar dalam metode pembelajaran modern seperti modeling, contoh perilaku yang dilakukan guru di kelas. 2. Eksperimen Bobotol. Kontribusi menunjukkan pentingnya lingkungan dan pengaruh sosial dalam pembentukan perilaku anak, relevan dalam pendidikan dan pembinaan karakter. 3. Konsep self-efficacy diri. Kontribusi menjadi acuan penting dalam psikologi motivasi belajar, membantu guru memahami pentingnya membangun percaya diri siswa agar lebih giat dan tidak mudah menyerah. 4. Teori kognitif sosial, social cognitive theory, mempengaruhi desain strategi pembelajaran aktif dan pembelajaran berbasis pengalaman menjadi dasar dalam program intervensi psikologi pendidikan. 5. Aplikasi dalam pendidikan karakter dan pengelolaan kelas. Kontribusi digunakan dalam pendekatan pembelajaran social emotional learning, membantu dalam mengatasi masalah perilaku dan membangun budaya sosial yang sehat. Korelasi dalam kehidupan sekarang. 1. Pembelajaran sosial di sekolah. Korelasi guru, orang tua, dan teman sebaya menjadi model utama perilaku siswa. Efikasi diri dalam prestasi dan motivasi. Korelasi sekarang, siswa yang percaya pada kemampuannya lebih gigih
tahan gagal, dan cenderung sukses. Contoh, program pembinaan belajar berbasis growth mindset banyak mengambil dasar dari efikasi diri. 3. Pengaruh media sosial. Korelasi sekarang anak muda banyak belajar dari influencer dan konten YouTube, TikTok, Instagram. Perilaku konsumtif, gaya bicara, bahkan nilai hidup bisa terbentuk karena pengaruh media sosial digital. Ini sesuai dengan eksperimen Bobotoh bahwa media visual sangat berpengaruh terhadap perilaku. 4. Parenting dan pendidikan anak. Korelasi sekarang, pola asuh modern menekankan pentingnya memberi contoh dari sekedar memberi perintah. Anak meniru cara orang tua mengelola stres, sikap sopan, atau komunikasi. 5. Relevansi. Dari psikologi positif dan kesehatan mental. Korelasi sekarang banyak program mental health dan terapi CBT, cognitive behavioral therapy, menggunakan konsep efikasi diri. Contoh, remaja dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih tahan terhadap tekanan sosial dan lebih sehat secara emosional. Sekian penjelasan saya mengenai teori pembelajaran sosial yang menekankan peran observasi dan imitasi dari Albert Bandura. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.